Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini dibuat berdasarkan dengan tujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah konsultasi gizi dengan dosen pengampu Ibu Fitriana Nugraini. Di video kali ini berisikan demonstrasi mengenai aspek keterampilan seorang konselor dengan permasalahan ibu pekerja yang produksi ASINya sedikit. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan yang pertama ada Catherine Uli Marintan Sinaga dengan NIM 20113110011 berperan sebagai konselor. Selanjutnya yang kedua ada saya sendiri, Lia Ifatul Maula dengan NIM 20113110024 sebagai penyusun naskah serta editor. Selanjutnya yang ketiga, Pelangi Novela Rosada dengan NIM 20113110033 berperan sebagai pasien. Baik, sebelum itu izinkan saya terlebih dahulu untuk menjelaskan apa itu konseling. Konseling adalah cara bekerja sama dengan orang di mana kita berusaha memahami perasaan mereka serta membantu mereka memutuskan apa yang akan dilakukan. Sedangkan konseling gizi adalah seseorang yang berprofesi dalam tugasnya bekerja membantu klien dalam mengenali masalahnya, memberikan alternatif pemecahan masalah, dan membantu klien dalam mengambil keputusan pemecahan masalah. Apa yang dapat klien lakukan atas usahanya dalam mengatasi gizi yang dihadapinya. Berikut ada beberapa aspek keterampilan dari seorang konselor. Yang pertama, keterampilan menggunakan komunikasi nonverbal. Yang kedua, keterampilan mengajukan pertanyaan. Yang ketiga, keterampilan menggunakan respon dan gerakan tubuh yang menunjukkan perhatian. Yang keempat, keterampilan mengatakan kembali atau reflect back apa yang dikatakan klien. Yang kelima, keterampilan berempati dengan menunjukkan bahwa kita paham perasaan klien. Yang terakhir, keenam, menghindari kata-kata yang menghakimi. Selanjutnya adalah video demonstrasi mengenai aspek keterampilan seorang konselor dengan permasalahan ibu pekerja yang ASINya sedikit. Ya, selamat pagi Ibu. Bagaimana kabar Ibu? Apakah sehat? Selamat pagi Bu, alhamdulillah saya dan bayi saya sehat. Sebelumnya, perkenalan dulu ya Ibu. Nama saya Catherine, seorang ahli gizi. Kalau boleh saya tahu, dengan Ibu siapa ya ini? Perkenalkan, nama saya Ibu Pelangi. Baik Ibu Pelangi, apakah ada yang bisa saya bantu? Ini Bu, saya ingin melakukan konseling tentang ASI. Kalau boleh saya tahu, anaknya umur berapa ya Ibu? Saya baru saja melahirkan, masih dalam 1 minggu ini Bu. Wah, selamat ya Ibu. Berarti anak pertama ya Ibu ya? Iya Bu, ini anak pertama saya. Oke, kalau boleh saya tahu, nama anak Ibu siapa ya? Namanya Tata. Oh, Tata. Bagaimana dengan Tata Ibu? Apakah sehat? Sepertinya anak saya sering kelaparan Bu. Apakah ada kesulitan ya Ibu? Kalau boleh saya tahu, bagaimana Ibu memberinya minum? Tetap minum ASI sih, tapi kemarin saya juga memberikan air putih. Apa yang membuat Ibu memutuskan untuk memberinya air putih? Kalau di sore hari, biasanya dia minum sangat banyak, jadi saya pikir ASI saya kurang. Oh, begitu ya Bu. Baik, sebelum kita memulai konseling ini, saya ingin mengonfirmasikan jika konsultasi ini akan berlangsung selama 30 hingga 60 menit ya Ibu. Apakah Ibu berkenan?
Iya, Bu, saya berkenan. Baik, Ibu. Tata sudah mendapatkan ASI. Ibu sudah melakukannya dengan tepat. Selanjutnya, kita sharing-sharing terlebih dahulu, yaitu untuk ASI. Apa sih yang Ibu ketahui tentang ASI? ASI yang saya ketahui itu makanan untuk bayi, Bu. Ya, betul sekali, Bu. Jawaban Ibu sudah benar. ASI memang makanan yang baik untuk bayi. Terus juga untuk ASI eksklusif, apa Ibu mengerti tentang ASI eksklusif? Iya, ASI eksklusif yang saya ketahui itu menyusui selama 6 bulan, Bu. Iya, betul. Boleh saya tambahkan ya, Ibu ya? Tadi jawaban Ibu sudah benar. Jadi, ada keuntungan pemberian ASI pada bayi itu. Satu paling gampang banget dan murah ya, Ibu ya. Tidak perlu ngeluarin biaya banyak. Lalu, ASI juga jadi nutrisi bagus buat bayi. Dan paling penting, ASI itu juga bisa menjalin kasih sayang antara ibu dan bayi. Jadi hanya ASI saja ya Ibu, air putih, terus juga madu itu belum boleh. Kecuali obat dan vitamin itu masih boleh. Misal bayinya sakit saja tapi ya Ibu ya, baru diberikan obat. Jadi belum boleh ya, Bu. Terus bagaimana, Bu? Sebenarnya saya masih ragu sih, apakah saya bisa memberikan ASI eksklusif, sedangkan saya juga bekerja, dan ASI saya terbilang sedikit keluarnya. Ya, jangan khawatir ya Ibu. Ibu masih bisa memberikan ASI eksklusif meskipun Ibu bekerja. Karena sangat disayangkan jika Ibu tidak meneruskan pemberian ASI selama 6 bulan, atau kalau bisa diteruskan sampai 2 tahun. Karena manfaat ASI sangat bagus untuk anak Ibu. Karena kewajiban Ibu memberikan ASI juga tidak ada batasan, meskipun bagi wanita karir. Sekarang sudah ada banyak ASI yang bisa membantu Ibu seperti pompa ASI, lalu menyimpan ASI dan bisa dikonsumsi saat Ibu bekerja. Seberapa pentingnya sih Ibu manfaat ASI itu untuk sehingga sangat dianjurkan untuk memberikan ASI eksklusif? Yang jelas, kandungan ASI sangat luar biasa ya Ibu. Tidak bisa digantikan oleh susu formula, dan juga ASI bisa menjadi anti alergi bagi bayi. Karena ASI mengandung antibodi dalam jumlah yang besar dan dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh pada bayi, Bu. Apakah dengan memberikan ASI saja tanpa susu formula sudah cukup untuk kebutuhan anak saya? Ya, tentu saja sudah cukup, Ibu. Seperti yang saya jelaskan tadi, kandungan ASI sendiri memiliki manfaat yang sangat luar biasa bagi bayi. Karena ASI mengandung nutrisi yang sangat diperlukan bagi bayi pada bulan-bulan pertama kehidupan, sehingga berusia 6 bulan. Sehingga pemberian susu formula atau makanan tambahan sebelum usia 6 bulan tidak diperlukan. ASI juga mudah dicerna dan secara efisien digunakan untuk tubuh bayi. Dan yang paling penting, ASI memiliki dampak jangka panjang yang mampu mengurangi resiko obesitas yang akan dialami pada bayi, Bu. Oke. Saya juga pernah mendengar sih kalau ASI itu bisa membantu perkembangan anak lebih cepat ya, Bu. Iya, betul sekali, Bu. ASI dapat membantu perkembangan sensorik dan kognitif pada bayi. Karena bayi yang diberikan ASI hingga 9 bulan memiliki perkembangan kognitif yang lebih baik dibandingkan yang hanya diberikan selama 3 bulan maupun 6 bulan. Wah, ternyata luar biasa ya manfaat ASI. Saya jadi ingin tahu bagaimana sih cara untuk memperlancar ASI, karena mendengarkan penjelasan dari Ibu, saya jadi bersemangat untuk tetap memberikan ASI eksklusif pada anak saya, meskipun saya juga bekerja dan produksi ASI sedikit. Syukurlah kalau begitu. Ibu bisa terus memberikan ASI pada anak Ibu meskipun Ibu sudah bekerja. Jadi rencana kita ke depannya itu, Ibu tetap berusaha menyusui semampu yang Ibu bisa. Usahakan pemberian ASI sesering mungkin, karena itu kunci dari produksi ASI. Kemudian Ibu dapat mengonsumsi lebih banyak sayuran seperti daun katu,
wortel, bayam, dan kacang-kacangan untuk membantu memproduksi ASI lebih lancar. Sebenarnya bisa nggak sih Bu, ASI itu berkurang? Terus itu apa yang menyebabkan ASINya berkurang? Bisa Ibu, sebenarnya ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan ASI-nya itu berkurang, juga bisa dari kebiasaan. Yang pertama, kurangnya istirahat setelah bersalin. Setelah menjalani persalinan, pasti Ibu kelelahan, kan? Kondisi fisik dan pikiran yang lelah juga bisa mengganggu produksi ASI. Jadi Ibu perlu istirahat yang cukup setelah melahirkan. Lalu bisa minta bantuan ke suami maupun keluarga untuk menjaga bayi saat ibu sedang beristirahat. Yang kedua, mengabaikan masalah kesehatan yang dialami. Juga dapat mengurangi produksi ASI, seperti hipotiroidisme dan juga anemia adalah dua penyakit yang sangat mengganggu produksi ASI. Oleh karena itu, kalau ibu mengalami gejala-gejala penyakit tertentu bersama dengan produksi ASI yang menurun, segera periksakan ke dokter. Lalu yang ketiga, faktor stres fisik, emosional maupun psikologis dapat mengurangi produksi ASI juga ya Bu. Sekecil apapun perubahan emosional yang ibu alami akan sangat berpengaruh karena beberapa hal yang membuat ibu menyusui. Stres adalah rasa sakit, masalah finansial, masalah dengan suami, dan banyak lagi. Oleh karena itu, Ibu disarankan cara mengelola stres. Nah, yang kelima adalah sering minum kafein. Jadi, Ibu tidak boleh mengonsumsi minuman berkafein seperti kopi, teh, coklat, dan soda selama proses menyusui. Namun, konsumsi berlebihan dapat menyebabkan dehidrasi dan produksi ASI berkurang. Tidak hanya mengganggu produksi ASI, jika ibu mengonsumsi berlebihan, kandungan kafein dapat masuk ke dalam ASI dan juga masuk ke dalam tubuh bayi. Hal ini dapat mengganggu si kecil mengalami masalah tidur. Keenam adalah kebiasaan merokok dan minum alkohol. Kebiasaan merokok sangat tidak sehat untuk tubuh. Selain itu, merokok dapat mengganggu produksi hormon oksitosin. Nah, hormon oksitosin sendiri adalah hormon cinta yang dapat merespon refleks tubuh dalam memproduksi ASI dan mengalirkannya keluar hingga masuk ke dalam mulut bayi. Seperti merokok, minum alkohol juga dapat berpengaruh terhadap produksi ASI dengan cara menghalangi produksi hormon oksitosin. Yang ketujuh, mengonsumsi obat-obatan tertentu. Karena beberapa jenis obat maupun obat gesek ataupun obat bebas dapat mengganggu kerja hormon oksitosin yang mengatur produksi ASI. Contohnya seperti obat alergi, obat flu, dan diuretik khususnya dapat menyebabkan ASI berkurang. Wah, ternyata banyak juga ya Bu kebiasaan yang berpengaruh pada produksi ASI. Oh ya Bu, sebenarnya cara menyusui yang tepat itu menetes langsung ke kuping ibu atau dengan botol dot ya Bu? Iya Ibu, itu adalah 7 kebiasaan yang dapat mempengaruhi produksi ASI. Untuk cara menyusui yang tepat, memang cara yang paling tepat dan ideal itu dengan cara menetei. Namun, tidak semua ibu dapat terus-menerus menetei anaknya. Karena faktor pekerjaan seperti ibu sekarang ini, maka dari itu, saran dari saya, ibu dapat memerah dan menyimpan ASI ibu. Namun, ibu harus pintar-pintar untuk mencari waktu dapat melakukan pemerahan dan penyimpanan ASI tersebut secara benar. Seperti itu ya Bu. Lalu bagaimana untuk waktu kadaluarsa ASI tersebut ya Bu? Jadi setelah ibu perah ASINya, ibu dapat langsung memasukkan ke dalam botol yang terdapat perekat agar tidak basi dan langsung dimasukkan ke dalam freezer. Ke dalam freezer ya Ibu ya, jangan ke dalam kulkas yang
di bawah. Nah, saat ibu mengeluarkan ASI dari freezer, waktu bertahan ASI di suhu ruang tidak boleh dilamakan. Harus langsung diminum setelah dicairkan. Kurang lebih waktu ASI bertahan di suhu ruang sekitar 4 jam ya Ibu. Jika lebih dari 4 jam, dibuang saja karena sudah tidak baik untuk dikonsumsi. Apakah bisa dimengerti ya Ibu? Alhamdulillah bisa dimengerti, Bu. Lalu untuk tahu bahwa bayi ini cukup ASI itu bagaimana ya? Wah, syukurlah kalau begitu Ibu. Nah, untuk mengetahui tanda bayi cukup ASI, yang pertama adalah bayi akan pipis dan buang air besar dalam jumlah yang sering. Buang air kecilnya rata-rata sekitar 6 kali sehari, dan warnanya itu juga jernih ya Ibu, atau kuning jernih. Jadi tidak boleh pekat. Yang kedua, buang air besarnya bisa sering. Jadi bukan diare ya Ibu, karena biasanya buang air besarnya masih ampas dan cenderung berbiji-biji. Jika memang ASINya eksklusif, jadi tidak dicampur dengan pengganti ASI yang lain. Lalu beberapa frekuensi buang air besar yang normal sekali itu adalah ketika menyusui sekitar 1-4 kali sehari. Namun ketika bayi sudah mulai agak besar, biasanya di usia di atas 3 bulan, biasanya buang air besarnya lebih jarang. Kadang-kadang 2 hari sekali, 5 hari sekali, bahkan bisa sampai 2 minggu sekali. Lalu yang kedua, tanda-tanda yang lain untuk mengetahui kecukupan ASI adalah kenaikan berat badan. Jadi, bayi itu ketika 3 bulan pertama, maka akan naik berat badannya sekitar 750 hingga 100 gram per bulannya. Sehingga kita dapat tahu bahwa, oh ini cukup. Lalu yang ketiga adalah menyusui di kedua payudara. Jadi, masing-masing kedua payudara harus disusui selama minimal 10-15 menit. Jadi tidak boleh kurang dari 10 menit. Kenapa? Karena nanti hanya akan dapat foreign milk-nya saja ya Bu. Lemaknya atau heme milk-nya tidak dapat. Sehingga kadang-kadang keluhan ketika berobat adalah, Bu, anak saya sering banget menyusunya, tapi kok berat badannya nggak naik. Ya karena menyusunya hanya sebentar-sebentar. Jadi begitu ya, Bu. Saya cukup paham sih sekarang. Bagaimana ya, Bu, cara mengatasi bayi yang bingung puting itu? Nah, ini pertanyaannya sangat menarik ya, Ibu. Karena biasanya bingung puting itu adalah ketika bayi tidak mau direct breastfeeding atau tidak mau lagi menyusui langsung ke puting ibu. Karena dia sudah bingung. Dan biasanya bingungnya itu karena sudah diberikan media pengganti puting, seperti menggunakan dot, empeng, atau nipple shield ya Ibu. Jadi, bagaimana caranya? Kalau bayi sudah bingung, nah yang pertama, kita kembalikan lagi ke ritme ritual kebersamaan antara ibu dan bayi. Jangan lupa botol dan empeng kita simpan dulu ya. Jangan ditaruh di dekat-dekat bayi, karena biasanya kita akan gatal untuk memakainya. Jadi sementara di stop dulu ya Ibu penggunaan botol, dot maupun empeng. Yang kedua, kita siapkan ritual-ritual tadi. Jadi memisahkan kembali bonding antara ibu dan bayinya. Jadi misalkan dengan menggendong, mengelus-elus, memberikan pengertian atau bisa melakukan skin to skin, di mana bayi itu diletakkan di dekat payudara ibu sehingga bayi bisa merecall kembali baunya, rasanya, dan gimana nyamannya dekatan ibu. Oh, jadi begitu ya, Bu. Lalu untuk manajemen ASI bagi ibu pekerja itu bagaimana ya, Bu? Bisa dijelaskan caranya? Pemberian ASI menurut rekomendasi Badan Kesehatan Dunia atau WHO memang direkomendasikan
di mana diberikan selama 6 bulan atau hingga usia 2 tahun. Nah, tapi pada kenyataannya, ketika ibu sudah mulai bekerja, tidak jarang produksi ASINya akan jauh berkurang karena satu, stres pekerjaan, yang kedua, overload pekerjaan di rumah maupun di kantor. Lalu yang ketiga adalah tidak ada kesempatan untuk pumping yang baik. Dalam arti kata, oh baru masuk kantor, baru bisa pumping bukannya 3 jam, tapi 6 jam kemudian. Sehingga lambat laun jumlah ASINya akan berkurang. Nah, untuk para ibu pekerja, sebaiknya memang berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan, memang disarankan agar setiap kantor atau perusahaan menyediakan ruangan khusus untuk ibu memompa ASINya. Lalu disediakan tempat khusus untuk menyimpan ASI perah, misalkan kulkas gitu. Nah, yang terjadi di lapangan, kadang-kadang di kantornya itu tidak terdapat kulkas. Jadi, titip di kulkas mana gitu ya, atau dipakai cover cooler bag gitu, Ibu. Nah, sedangkan kalau cooler bag yang kita tahu bahwa dia punya metode maksimal nih. Kalau disimpan di situ, maka hanya dapat tahan 24 jam dengan catatan tidak boleh sering dibuka-buka. Aduh, ini ASINya rusak nggak ya? Nah, pertanyaan gini kan sering banget ya ditemuin Ibu. Karena makin sering dibuka akan semakin rusak. Jadi kalau disimpan di cooler bag, dan nggak ada kulkas di kantor, nggak usah sering-sering dibuka ya Ibu ya, cooler bag-nya. Lalu yang ketiga adalah kita sebaiknya memompa secara rutin. Tetap memompa, jadi 3 atau maksimal 4 jam sekali ASI harus dikeluarkan. Kita bisa menggunakan apron jika memang tidak memungkinkan dilakukan di tempat lain. Atau bisa dilakukan sambil bekerja atas izin rekan-rekan sesama, atau bisa dilakukan di ruangan tertentu, misalnya. Dan yang paling penting adalah konsistensi dengan kedisiplinan ya Bu ya, penyimpanan ASI perahnya. Misalnya nanti sampai di rumah ASINya nih, sudah ada. Lalu sampai di rumah mau langsung disimpan di freezer. Itu masih bisa Ibu. Dengan catatan tidak boleh lebih dari 24 jam penyimpanan di cooler bag. Oh, berarti hitungannya setiap 3 sampai 4 jam ya, Bu. Terus ASI itu harus dikeluarkan. Saya kan ada pertanyaan nih, Bu, lagi, Bu. Kemarin saya itu sekilas melihat poster metode power pumping. Itu apa ya, Bu, power pumping itu? Jadi power pumping itu adalah suatu metode yang dikenal dengan cluster pumping, di mana Ibu melakukan pompa payudara atau pompa ASI selama 10 menit per sesi, yang diselingi dengan 10 menit pumping, 10 menit istirahat. Dan itu dilakukan selama total 1 jam. Nah, tapi ada perbedaan ya Ibu. Yang pertama adalah metode single pump, yang kedua adalah metode dual pump. Jadi kalau metode single pump itu adalah kita hanya memompa satu payudara saja. Jadi bergantian payudara kanan 10 menit dan payudara kiri 10 menit, lalu istirahat 5 menit. Lalu diulangi kembali payudara kiri 10 menit, payudara kanan 10 menit, dan istirahat kembali 5 menit lagi. Lalu yang terakhir payudara kanan dipumping selama 10 menit, 10 menit payudara kiri, lalu selesai. Jadi total adalah 20 menit kali 3, jadi 60 menit ya Ibu. Nah, tapi kalau untuk dual pump itu adalah dia menggunakan 2 pompa. Jadi untuk 2 payudara, itu adalah kita lakukan pompa pertama selama 20 menit dan istirahat selama 10 menit. Lalu kemudian dipompa lagi selama 10 menit, istirahat 10 menit, dan selanjutnya pumping lagi selama 10 menit. Sehingga total kurang lebih 60 menit. Ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan produksi ASI ketika ASI itu sudah mulai berkurang jumlahnya. Begitu. Terus bagaimana sih Bu cara diet yang aman untuk ibu yang sedang menyusui itu? Memang para wanita tidak bisa lepas dari kata-kata diet ya Ibu, entah itu untuk mengurangi berat badan ataupun untuk menambah berat badan.
Jadi sebenarnya diet itu sendiri adalah pengaturan pola makan. Tetapi kebanyakan asumsi dari kita, diet itu mengurangi konsumsi makan sehingga berat badan berkurang. Jadi, mungkin tips yang pertama adalah perhatikan asupan kalori. Perlu Ibu ketahui, ketika Ibu menyusui ini butuh tambahan asupan kalori sebesar 500 kilokalori per harinya. Dan 500 kilokalori per hari itu hanya setara satu mangkok Indomie pakai telur. Contohnya seperti ini, Bu. Porsi makan Ibu sama seperti sebelum hamil ataupun menyusui. Dan untuk tambahan 500 kilokalori per harinya, bisa Ibu save untuk camilan kalau habis menyusui Ibu lapar. Kan biasanya sering juga ya Bu, kita habis menyusui itu kita jadi lapar lagi. Jadi bisa ngemil biskuit, minum susu, itu paling hanya beberapa, cuma 200 kilokalori. Nah, itu Ibu memiliki 2 kali atau 3 kali snack. Lumayan kan, Bu? Apalagi kalau snacknya diganti buah. Itu lebih mengenyangkan dan kalorinya lebih sedikit, seperti itu. Lalu yang kedua, perhatikan kualitas makanan. Bukan kualitasnya gitu. Jadi, percuma kalau Ibu makan banyak, tetapi makanan Ibu itu junk food. Ya, itu sama saja nggak akan ngaruh ke produksi ASI. Jadi kadang memang orang-orang zaman dahulu berpikiran, ya udahlah, makan yang banyak aja biar ASINya banyak. Itu tidak sepenuhnya benar ya, Ibu. Kalau misalnya makanan yang Ibu makan tidak ada gizinya, hanya mengenyangkan, atau malah nggak bikin kenyang, misalnya Ibu beli boba-bobaan. Nah, minuman boba itu kalorinya satu gelas sekitar 350 sampai 500 sampai 400 kalori. Itu kenyang nggak? Nggak kan? Nutrisinya banyak nggak? Tentu nggak, Ibu. Nah, ketika Ibu menyusui, usahakan memilih makanan yang berkualitas. Jadi dalam makanan harus ada sayurnya, harus ada buahnya, dan yang paling wajib untuk mengonsumsi protein. Kemudian yang ketiga, Ibu bisa dengan mengonsumsi lemon setiap pagi. Jadi kan kandungan lemon itu kan terdapat vitamin C ya Ibu. Nah, vitamin C pada lemon ini terbilang cukup tinggi Bu. Nah, itu bisa menjadi booster imunitas agar tidak mudah sakit. Nah, tapi lemon juga memiliki manfaat lain Bu, yaitu dapat mendetoks pencernaan. Jadi, kalau pencernaan kita terdetoks dengan baik dan racun-racun yang terdapat dalam tubuh kita keluar, maka tubuh kita akan lebih mudah untuk menyerap nutrisi yang baru Ibu. Nah, Ibu juga bisa mengonsumsi dengan cara perasan air lemon dicampur dengan madu atau juga dengan infused water. Selanjutnya adalah perbanyak konsumsi air putih, karena saat kita menyusui, kita membutuhkan cairan yang lebih banyak. Saya tanya dulu, Ibu, ASI itu bentuknya apa ya? Cair, Bu. Nah, betul sekali. ASI itu bentuknya cair. Jadi kita harus minum air yang banyak juga supaya produksi ASINya dapat maksimal. Air mineral yang dikonsumsi minimal 2 hingga 3 liter sehari ya, Ibu. Dan air putih ini salah satu yang kalorinya 0. Tapi kalau diminum banyak itu jadi kenyang dan malas makan lagi begitu. Jadi ada kalanya Ibu lapar, Ibu minum dulu dengan segelas air putih, lalu tunggu beberapa saat. Kalau misalnya setelah 10 menit Ibu lapar, berarti lapar beneran. Tapi kalau habis minum air putih, tetap kenyang dan tidak lapar, ya itu berarti tandanya hanya haus. Karena kadang-kadang tubuh itu salah menafsirkan sinyal ya Ibu, karena sebenarnya kita haus, tapi sinyalnya menjadi lapar. Nah, itu butuh air putih, karena air putih sendiri dapat membantu meningkatkan metabolisme tubuh kita. Jadi kalau kita minum air putih yang banyak, itu metabolisme tubuh kita akan berjalan secara maksimal, berjalan dengan cepat. Kalau metabolisme kita berjalan dengan cepat, maka
pembakaran lemak-lemak pun dapat berjalan dengan baik. Dan sebaliknya, kalau kita sudah kurang minum air, rebahan terus, nah itu metabolisme kita menjadi lambat. Kalau metabolisme lambat itu, pembakaran lemaknya juga jadi lambat, yang akhirnya lemaknya dapat menumpuk. Dan yang terakhir adalah aktif bergerak. Nah, ini kan Ibu bekerja ya, jadi pasti juga sering banyak bergerak. Meskipun Ibu tidak melakukan olahraga yang sering, tetapi dengan aktif bergerak, metabolisme kita akan maksimal. Jadi ingat ya Ibu, jika Ibu menyusui dan memutuskan untuk diet, jangan sekali-sekali menjalani diet ekstrim ya Ibu, seperti menghilangkan salah satu nutrisi, misalnya tidak makan lemak, tidak makan protein, tidak makan gula, tidak makan garam. Itu jangan. Karena semua nutrisi itu dibutuhkan oleh tubuh. Jadi Ibu harus makan makanan yang nutrisinya seimbang. Dengan syarat dan ketentuan diperhatikan kualitasnya dan diperhatikan kalorinya. Nah, bagaimana Ibu? Apakah sudah dapat dipahami? Baik, Bu, saya sudah paham. Saya akan mencoba saran-saran dari Ibu. Syukurlah kalau Ibu paham dan mengerti. Apakah ada yang bisa saya bantu lagi ya Ibu? Sepertinya sudah cukup itu aja sih, Bu. Baiklah, kalau begitu Ibu, kita cukupkan untuk konsultasi hari ini ya Ibu. Nanti saya akan berikan sebuah leaflet. Nanti akan saya kirimkan melalui WA ya Ibu ya. Karena konsultasi kita kali ini kan online ya Ibu. Jadi, terima kasih banyak atas waktunya. Semoga Ibu dan bayi Ibu diberi kesehatan selalu. Amin. Terima kasih ya Bu untuk konselingnya hari ini. Saya cukup puas. Sama-sama Ibu, selamat pagi. Selamat pagi. Sekian video dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat dan dapat dimengerti. Terima kasih.